Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Kelompok A kelas 11 IPS 1. Anggota kelompok A yaitu Maria Udrina, Kisha Kumaira, Ahmad Hawari, Muhammad Fazril, Misyulda Martasya, Kela Aksa, Ari Imam, Muhammad Dirga, Muhammad Iksan, dan Ahmed Jaki. Materi pembahasan yang pertama ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya, yang kedua Perang Dunia Kedua dan jatuhnya Hindia Belanda. Usaha Jepang menguasai Asia Timur Raya. Sejak restorasi Meiji pada abad ke-19, Jepang mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi, terutama industri. Jepang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Taiwan, Tiongkok, dan Korea. Pada tahun 1905, Jepang bahkan berhasil mengalahkan Rusia. Peristiwa ini menambah kepercayaan diri bangsa Jepang yang merasa dirinya lebih unggul dari bangsa Asia lainnya. Ekspansi Jepang. Sejarah mencatat reaksi yang beragam. Bangsa Barat yang memiliki kepentingan kolonial tentu saja tidak senang dengan langkah Jepang memperluas kekuasaannya, terutama ke Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang dijajah Jepang. Namun di pihak lain, kemenangan Jepang dalam berbagai perang dan ekspansinya seperti membawa harapan baru bagi sebagian bangsa Asia lainnya. Ekspansi Jepang. Bangsa Asia ternyata juga bisa maju dan mengalahkan Bargas Barat Kurosawa. Mencatat beberapa pemimpin nasionalis Asia seperti Pan Boy-chuk Vietnam, Ricarte Filipina, dan Yu Ortama Birma datang ke Jepang dan mengharapkan bantuan Jepang dalam membebaskan wilayahnya dari penjajah bangsa Barat. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kolonialis Barat. Ekspansi Jepang. Mereka berusaha membendung laju ekspansi Jepang dengan berbagai upaya, misalnya Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak ke Jepang sejak 1 Agustus 1941. Peristiwa ini yang justru mendorong Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Ekspansi Jepang. Pemerintahan Meiji kemudian memulai proses modernisasi yang merubah segala aspeknya Jepang untuk mengejar ketertinggalannya dengan bangsa Eropa. Hal ini dipengaruhi oleh bayang-bayang kedatangan ekspedisi Commodore Perry yang dianggap sebagai bagian dari GAN berdiplomasi, di mana Jepang menjadi tidak berdaya melawan tekanan diplomasi dari negara-negara Barat karena ia tidak memiliki angkatan darat maupun angkatan laut dengan persenjataan yang modern. Sistem feodalisme yang telah bertahan ratusan tahun hapuskan, lalu tanah milik daimyo diambil oleh pemerintah dan sebagai gantinya pemerintah membantu para mantan daimyo untuk mendirikan perusahaan atau mengangkatnya menjadi penjabat pemerintahan. Upaya untuk memajukan perekonomian Jepang juga dilakukan dengan industrialisasi besar-besaran dan untuk mempermudah keterhubungan antar wilayah Jepang, pemerintah memodernisasi sistem transportasi dan komunikasi dalam aspek militer. Masukan dilengkapi oleh senjata modern dan sistem latihan militer yang meniru model Eropa. Bahkan sistem wajib militer mulai diterapkan militer Jepang. Dipengaruhi oleh banyak negara, namun lama-kelamaan mulai mengerucut dan paling dominan mengikuti Angkatan Darat Rusia dan Angkatan Laut Inggris. Dalam sistem politik, Jepang juga membuat peraturan undang-undang yang meniru undang-undang di Eropa, serta membentuk parlemen sebagai lembaga legislatif. Lalu dalam aspek edukasi, pemerintah Jepang mengirimkan banyak pelajarnya ke Eropa untuk mempelajari teknologi, kebudayaan, sistem ekonomi, hingga ilmu pengetahuan bangsa Eropa, untuk kemudian hari dapat diterapkan di negaranya demi memajukan negara tersebut. Sistem edukasi Jepang juga mengikuti model pendidikan yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Namun pada masa pemerintahan Meiji, para samurai dihapuskan dari sistem masyarakat Jepang dan sebagian darinya digabungkan dalam militer Kekaisaran Jepang. Hal ini membuat para samurai yang bergabung dengan militer melakukan pemberontakan di tahun 1877 yang berhasil ditumpas oleh pasukan penasaran yang lebih modern. Modernisasi yang dilakukan oleh Kaisar Meiji membawa banyak perubahan untuk Jepang. Jepangnya semula adalah negara feodal dan bertumpu di sektor agraris berubah menjadi negara modern dengan sebuah industri yang kuat. Jepang menjadi negara yang lebih modern, bahkan setara dengan negara-negara Eropa yang bahkan suatu hari dapat melampaui mereka. Perang Asia Timur Raya. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tidak dapat dibentung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium.
sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Perang Asia Timur Raya atau Pearl Harbor. Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Honolulu, Hawaii. Lokasi ini awalnya adalah pangkalan biasa yang jadi begitu dikenal karena menjadi lokasi serangan mendadak pasukan Jepang pada 8 Desember 1941. Ratusan pesawat tempur Jepang turun ke pangkalan tersebut. Mereka menghancurkan dan merusak hampir 20 kapal Angkatan Laut Amerika, termasuk 8 kapal perang dan lebih dari 300 pesawat terbang. Lebih dari 2.400 orang Amerika tewas dalam serangan itu, termasuk warga sipil dan 1.000 orang lainnya terluka. Sehari setelah serangan itu, Presiden Franklin D. Roosevelt meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Berakhirnya Perang Asia Timur. Belanda pada awalnya tidak terlibat konflik secara langsung dengan Jepang. Namun, sejak tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda sudah mengawasi dengan ketat aktivitas orang Jepang di wilayahnya. Selain itu, penguasa kolonial juga menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. Kebangkitan Jepang sebagai salah satu kekuatan Asia turut memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalis Indonesia. Slogan dan ideologi Asia untuk orang Asia juga semakin menyebar. Berakhirnya Perang Asia Timur. Beberapa tokoh pergerakan menunjukkan simpatinya terhadap Jepang, misalnya Ernest Dosdecker dan Dirjo Setiabudi pada 1936, menulis buku sejarah dunia yang lebih mengedepankan peran orang Asia dalam sejarah. Namun, sebelum sempat terbit, buku ini sudah disita dan dilarang beredar oleh pemerintah kolonial karena dianggap pro-Jepang dan anti-Belanda. Selain itu, ada pula M.H. Tamrin yang dalam sidang Volkrat atau Dewan Rakyat tahun 1934 menunjukkan simpatinya kepada Jepang. Sikap para tokoh ini perlu dipahami dalam konteks sejarah di masa itu. Pada tahun 1930-an, mereka belum mengetahui bahwa Jepang ternyata tidak kalah eksploitatif dari Belanda saat menjajah. Berakhirnya Perang Asia Timur. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, yaitu hanya 3,5 tahun. Penjajahan itu berlangsung dalam konteks Perang Asia Timur Raya, yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Karena peristiwa ini berlangsung dalam suasana perang dan tidak terlalu lama, sebagian ahli menyebutkan sebagai pendudukan Jepang mengeksploitasi dan menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk mengejar ambisinya menguasai wilayah Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara. Saat Perang Dunia Kedua, peruntuhan Hindia Belanda mulai berlangsung ketika memasuki Perang Dunia Kedua, ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat. Perang Dunia Kedua mulai meletus pada September 1939. Belanda ikut terseret dalam perang ini. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda dan membuat Ratu Belanda beserta keluarganya mengungsi ke Inggris. Karena itulah saat Inggris berperang dengan Jepang di Asia, Belanda dan kolonial pun akhirnya ikut terlibat. Perang Dunia Kedua. Pada saat Amerika menghentikan suplai minyaknya untuk Jepang pada tahun 1941, pihak Jepang sebenarnya berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak. Namun usaha ini gagal. Oleh karenanya, Jepang kemudian menyerang Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alamnya. Karena Jepang sangat memerlukan minyak bumi. Tarakan diserang Jepang pada 11 Januari 1942 karena wilayah ini dan sekitarnya kaya akan minyak. Jepang kemudian menyerang Balikpapan yang juga memiliki banyak ladang minyak. Perang Dunia Kedua. Setelah menguasai ladang-ladang minyak di Kalimantan, Jepang kemudian melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia bagian timur seperti Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari. Setelah berbagai wilayah di kawasan timur berhasil dikuasai, Jepang mengarahkan ekspansinya ke wilayah barat, yaitu ke Palembang yang juga kaya akan minyak. Jatuhnya Palembang ini membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai Jawa. Perang Dunia II. Perang Dunia II dimulai di Eropa pada 1 September 1939. Perang Dunia II dimulai saat Jerman Nazi menyerbu Polandia pada tahun 1939 dan mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia, salah satunya Jepang. Jepang dengan percaya diri bisa terlibat dalam Perang Dunia II karena telah memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan besar untuk mendukung ekspansinya ke negara lain. Pada 1940, Jepang resmi tergabung dalam blok poros. Kala itu Jepang tergabung dalam blok poros bersama Jerman dan Italia.
Jatuhnya Hindia Belanda. Karena tidak lagi mampu melawan Jepang, Jepang menerima surat pernyataan menyerah dari Hindia Belanda. Belanda sebagai penguasa di Jawa tidak bisa melakukan banyak perlawanan kepada Jepang. Meskipun pada saat itu Belanda adalah salah satu bagian dari sekutu, tapi negara-negara sekutu sibuk memikirkan kepentingan masing-masing dan tidak banyak menolong. Negeri Belanda sedang diduduki oleh Jerman dan tidak bisa banyak membantu koloninya. Dengan demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan Jawa. Perang Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1982, kawasan kolonial Belanda di Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa bangsa Belanda yang sudah menjajah begitu lama ternyata bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Jatuhnya Hindia Belanda. Ada 3 tokoh perjanjian Kalijati, 2 dari Belanda dan 1 dari Jepang. Perwakilan Jepang oleh Jenderal Hitoshi Imamura, sedangkan dari Belanda oleh Tjarda van Starkenborg-Starchower selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian juga Letjen Hendrik ter Putten selaku petinggi militer Belanda di Indonesia. Ada 2 poin penting dalam perjanjian tersebut, yaitu pertama, Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. Yang kedua, Jepang akan membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Perjanjian Kalijati. Setelah Belanda setuju untuk menyerah kepada Jepang, penyerahan itu tertuang dalam Perjanjian Kalijati yang ditandatangani pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sekian dan terima kasih.